Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Charles Sianturi di channel YouTube Pahlawan Kripto. Teman-teman, saya mau menyampaikan satu hal penting bahwa semua video ataupun konten yang saya buat di channel YouTube Pahlawan Kripto ini sifatnya adalah disclaimer on, ya teman-teman. Jadi tidak ada ajakan untuk membeli ataupun menjual token tertentu. Semua harus Anda lakukan do your own research secara mandiri dan tanpa dipengaruhi oleh siapapun. Ingat bahwa cryptocurrency adalah media atau instrumen investasi yang sangat tinggi risikonya, sehingga Anda harus melakukan riset dan riset berulang-ulang secara mandiri. Ingat teman-teman, uang adalah uang Anda sendiri, untung dan ruginya juga ditanggung oleh Anda sendiri. Oke teman-teman, sekali lagi do your own research dan disclaimer on. Terima kasih. Baik teman-teman, selamat malam semuanya. Bagaimana kabar kalian pada saat ini? Saya harap kalian sudah beristirahat dengan sangat baik, baik hari ini maupun kemarin ya. Ya namanya manusia masih tetap butuh rest ya teman-teman. Jangan melototin cat terus tiap saat, tiap detik. Kalian juga harus refreshing, harus relax, harus tetap fresh, jaga kesehatan loh teman-teman. Oke ya, coba kita lihat dulu arah mata angin kita pada saat ini. Ini dia di CoinMarketCap terpantau naik tipis 0,34% ya, global market cap, dan kita melihat Bitcoin, Ethereum, BNB, Tether ini the big four, ini merah semua. Cardano naik cukup signifikan 9,19%. Saya ingatkan, saya udah pernah mereview Cardano. Jangan remehkan yang satu ini karena saya juga sedang mau coba mengincar dan mengakumulasi Cardano ini teman-teman. Tapi Dior ya, do your own research. Kemudian kita lihat Dogecoin juga udah turun agak besar ya, 6,51%. Polygon dan Shiba Inu ya masih di situ-situ aja, harganya 0,4 sekian ya teman-teman ya. Oke, ya tetap saya mengingatkan harus berhati-hati karena market sedang volatile dan belum terlalu stabil ya teman-teman. Oke, nah ada satu koin yang penting ya yang saya mau review saat ini, yaitu Zilliqa ya. Ingat teman-teman, perbedaan token dan koin ya. Kemarin waktu beberapa hari yang lalu saya sudah bilang kalau koin itu biasanya punya jaringan sendiri, contohnya Bitcoin gitu. Tapi kalau token dia biasanya menumpang di jaringan orang lain, ya biasanya seperti itu. Jadi Shiba Inu itu Shiba token namanya, bukan Shiba coin, begitu ya. Nah kalau Zilliqa punya jaringan sendiri, jadi dia sebaiknya dikatakan Zilliqa coin, bukan Zilliqa token, ya biar jangan salah kaprah teman-teman, jangan ketukar-tukar ya. Oke, Zilliqa ini secara overall saya pelajari sangat menarik sebetulnya teman-teman. Ya, sangat menarik sekali proyeknya. Seandainya Anda bisa membedah white papernya dan Anda bisa melihat dari segi chart ya. Dari segi chart juga Anda buat misalnya all begini di CoinMarketCap saja. Ini launchingnya saja di sini kapan ini ya? Sekitar, coba saya naikin dulu. Ini sebentar ya. Tanggal 27 bulan 1 ya 2018. Ini harga launchingnya di CMC 1000-an ya, 1588, dan sekarang itu harganya sudah di bawah harga fair launch-nya ketika 4 tahun yang lalu ini ya, 3,5 tahun yang lalu waktu dia fair launch di CoinMarketCap. Dan ini sangat menarik teman-teman ya, all time high-nya kan ini ya tahun lalu ya, tanggal 16 bulan 4. Dan dia pemicu crash-nya itu kan karena tahun lalu ya, bulan Mei itu dia ada crash dan sampai sekarang belum bangkit. Namun sebetulnya kita lihat dulu sebetulnya Zilliqa itu apa, dia profilnya apa, bisnisnya apa sih begitu ya, kok belum bangkit-bangkit. Nah karena kalau misalnya ada project yang bagus, bahkan bagus banget, belum bangkit-bangkit, ada kemungkinan besar dia karena belum dilirik. Seperti itu ya, ada kemungkinan karena orang nggak tahu apa sih itu begitu. Jadi itu yang bisa berpotensi menjadi harta karun atau harta terpendam teman-teman ya. Oke, siap ya teman-teman. Mari kita ke white papernya. Jadi ini saya sudah siapkan semua, ini banyak banget sebetulnya teman-teman. Mudah-mudahan ini bisa memberikan gambaran
makro ya, garis-garis besar, walaupun mungkin nggak bisa semuanya karena luas banget. Kalau dia udah ada jaringan sendiri, itu biasanya luas banget teman-teman. Nggak cukup lah satu mau menjelaskannya setengah jam, itu nggak akan pernah cukup, nggak bisa. Jadi saya ambil makronya aja. Oke, saya jelasin dulu ya teman-teman, ini white papernya. Kalau Anda baca ini bisa pusing loh, karena ternyata di dalam mendirikan sebuah jaringan seperti itu tersendiri, mereka pakai banyak sekali, baik itu ilmu matematik, ilmu probability, ilmu statistik, itu memang harus jago loh. Pusing kan? Itu dia. Jadi ini beda dengan koin-koin micin loh teman-teman ya. Ya seperti itu ya. Kalau menurut terminologinya sebetulnya micin itu harusnya dibilang token micin, karena nebeng semua di jaringan orang kan, begitu jaringan lain. Oke, saya berusaha menjelaskan garis besarnya dari white paper ya teman-teman. Lihat ya. Existing cryptocurrencies and smart contract platforms are known to have scalability issues. Jadi the number of transactions they are capable of processing per second is limited, usually less than 10. Jadi kata mereka begini, rata-rata cryptocurrency yang ada ya dan platform smart contract mereka itu dikenal memiliki isu masalah scalability ya. Scalability itu maksudnya isu. Jadi scalability itu maksudnya ada rentang pengukuran atau batas kinerjanya teman-teman. Jadi ada skalanya begitu ya. Itu maksudnya kemampuan skalanya berapa cepat. Jadi contohnya misalnya begini. Maksud mereka ini adalah rata-rata cryptocurrency yang ada itu bisa menyelesaikan kurang dari 10 transaksi per detik. Itu namanya skala. Jadi karena ini kripto ya teman-teman, Anda harus mengerti, karena ini kripto, dia yang diukur adalah berapa transaksi sih yang bisa sukses dalam satu detik, dalam per detik. Hampir sama itu, ini masalah kecepatan loh ya. Kalau mobil, kecepatannya apa teman-teman? Coba Anda lihat speedometernya, kilometer per jam. Betul ya? Kilometer per hour. Kalau dulu Anda suka belajar fisika di SMP atau di SMA, itu kalau ada soal-soal fisika, rata-rata kecepatan meter per sekon. Betul ya? Ya, meter per sekon. Misalnya sebuah bola dilemparkan, nah itu kecepatan itu selalu meter per sekon. Tapi kalau mobil kilometer per hour, begitu ya. Kalau fluida atau zat cair, ya itu apa satuannya? Jadi ya setiap benda ya, baik abstrak maupun konkret, ya berusaha oleh para ilmuwan itu dibuat ukuran-ukuran kecepatannya. Jadi kalau fluida zat cair itu adalah liter per sekon atau meter kubik per sekon. Seperti itu ya. Nah, kalau data atau kecepatan processing data, dia diukur dari berapa sukses proses yang dieksekusi dalam per detik. Nah, jadi dibilang itu rata-rata cryptocurrency yang ada itu di bawah 10 per detik. Nah, sebetulnya kalau teman-teman ngerti ini, dampaknya kan langsung kerasa sebetulnya apa yang mereka maksud ini. Apa itu? Misalnya contoh, ketika misalnya contoh ya, Indodax nih paling sering. Kalau market lagi crash atau lagi hype, lagi hektik-hektiknya, udah deh. Itu tiba-tiba hang, tiba-tiba maintenance, tiba-tiba gawat nih. Makanya saya agak kurang suka pakai Indodax, walaupun saya ada akunnya begitu. Kalau udah giliran lagi hektik aja, waduh, saya nggak tahu sampai sekarang masih begitu apa enggak. Ya, saya lebih suka ya pakai toko kripto lah. Seperti itu, atau pakai rekeningku ya. Cuman kelemahan rekeningku ini masih terlalu sedikit menurut saya. Token-tokennya ya yang dijual di sana, teman-teman. Oke, itu kecepatannya. Jadi, datanglah si Zilliqa ini, mereka ingin menampilkan satu cryptocurrency yang berbasis blockchain platform dengan kecepatan yang jauh lebih cepat daripada kripto yang lain. Begitu aja teman-teman, daripada Anda pusing baca Inggrisnya ini, lebih baik saya simpulin aja gitu kan. Nah, jadi kata mereka begini teman-teman, at Ethereum's present network size of 13,000 miners, Zilliqa would expect to process about 1,000 times the transaction rates of Ethereum. Bayangkan, mereka berani ngomong begini loh, ya. Sebagai gambaran ya, jumlah transaksi atau
hari-hari ini ya, di jaringan Ethereum itu, ya ukurannya itu 30.000 miners. 30.000 miners ya ukurannya, teman-teman. Nah, Zilliqa itu ingin melakukan sebuah proses yang mana akan menampilkan 1000 kali lipat lebih cepat daripada jaringan Ethereum. Wih, ngeri sebetulnya ya. Ngeri loh sebetulnya gitu ya. Oke ya. Nanti ini Anda bisa baca lagi, yang saya mau garis-garis besarnya aja ya. Nah, jadi mereka misalnya ini saya mau kasih tahu dulu ya. Cryptocurrency and smart contract platform are becoming a shared computational resource. One could view this platform as a new generation computers and synchronize over thousands of individual. Oke. However, bagaimanapun cryptocurrency yang ada dan smart contract platform ini itu diakui terbatas sekali skalanya. Begitu. Rata-rata kecepatannya ya Bitcoin nomor 1, Ethereum nomor 2, dan yang lain-lain itu rata-rata cuma 3-7 transaksi yang sukses. Coba kalau misalnya, saya juga begitu loh teman-teman, misalnya memindahkan satu aset ya, atau satu kripto dari MetaMask ke toko kripto, itu nggak langsung loh, coba aja gitu. Minimal membutuhkan mungkin sekitar 15-30 detik hanya untuk mengurus, contohnya saya memindahkan BUSD atau BNB dari MetaMask ke toko kripto. Coba buktikan apa yang saya bilang. Belum pernah kejadian yang saya lakukan ya. Saya pindahin dari MetaMask ke toko kripto, misalnya saya pindah begitu saya oke, 2-3 detik tiba-tiba udah nongol di toko kripto. Itu nggak pernah, belum. Rata-rata ya mungkin butuh 15-30, bahkan pernah lebih lama, bisa 1-2 menit. Nah, ya, jadi orang kan pasti menuntut, mana dong katanya cryptocurrency serba cepat. Nah, begitu bukan? Oh, ini juga lambat kok. Nah, di situ teman-teman. Nah, si Zilliqa ini melihat itu sebagai sebuah peluang, begitu ya. A global payment network would likely require tens of thousand transaction in capacity. Jadi kata mereka, sementara jaringan pembayaran global itu, teman-teman, itu membutuhkan puluhan ribu ya, tens of thousand, puluhan ribu transaksi dalam kapasitas mereka. Bayangkan, kalau hanya bisa 3-7 transaksi per detik, datang si Zilliqa, istilah kasarnya dia libas bisa puluhan ribu transaksi dalam 1 detik. Bisa jadi raja ini Zilliqa ini teman-teman, di antara semuanya, begitu loh ya. Oke, sedikit lagi ya. Oke, sebelum saya ke websitenya teman-teman. We present Zilliqa, a new blockchain platform that is designed to scale in transaction rates. As the number of miners in Zilliqa increase, its transaction rates are expected to increase as well. Nah, mereka bilang begini, kami menghadirkan Zilliqa, satu konsep platform blockchain yang baru yang didesain berdasarkan kecepatan transaksi. Ya, sebagai jumlah miners di Zilliqa itu meningkat, ya transaksinya diharapkan juga akan meningkat, teman-teman. Jadi jangan salah teman-teman, yang namanya mining itu bukan hanya Bitcoin loh, ya bukan hanya Bitcoin ya. Anda harus ingat itu ya. Kebetulan karena Bitcoin aja yang paling mahal kan begitu. Nah, saya titip satu pertanyaan, saya nggak mau jawab. Ya, karena ini baru pertama loh saya nanya sama Anda. Nanti komen ya di kolom komentar. Mengapa ada koin tertentu ya? Ini maksimum supply-nya Zilliqa kan 21 miliar. Maksimum ya. Total supply kan 15,5 miliar baru. Pertanyaan saya, itu bedanya apa dan mengapa demikian? Ya, nanti silakan tulis di kolom komentar. Itu menunjukkan juga bahwa Anda sudah mendengarkan saya, penjelasan saya sampai ke waktu ini, sampai ke time detik ini, teman-teman. Kenapa bisa ada maksimum supply 21 miliar? Kenapa ada total supply yang berbeda dengan maksimum supply? Itu maksudnya gimana? Tolong jelaskan sama saya ya. Oke, jadi kata mereka, teman-teman, begini. Intinya adalah si Zilliqa ini mau menampilkan ya kecepatan yang jauh lebih daripada yang lain. Itu aja intinya, introduction-nya. Saya nggak usah terlalu jauh karena nanti Anda pusing juga. Ini saya aja bacanya nggak semua ngerti, teman-teman. Kayak gini nih, ini apa ini ya? Nggak ngerti juga saya. Karena mereka bahas sampai proof of work, gitu kan. Banyak lah ya seperti itu. Apalagi sampai masalah probabilitas. Nah, seperti ini nggak ngerti saya, terus terang. Nggak ngerti. Ya, oke ya. Seperti itu, ini white paper-nya. Oke, sekarang kita ke
BSC scan-nya ya teman-teman, perlu diketahui bahwa Zilliqa itu ada di jaringan Binance dan ada juga di jaringannya sendiri, tentunya jaringan Zilliqa ya teman-teman. Nah, seperti itu. Ini BSC scan. Sudah ada 25.980 holdernya ya teman-teman. Ini dia Twitternya ya, nanti saya kasih tahu lagi semuanya. Dan ingat, ada game atau game metaverse, platform metaverse yang sementara mereka godok, mungkin juga sudah launching kali ya, yaitu Metapolis. Nanti ya saya singgung ke sana. Namun saya kasih tahu dulu ini teman-teman. Ya, ini garis besar lah ya. Jadi Zilliqa itu sebetulnya apa? Tunggu ya, saya di sini aja nih, biar gampang. Nih. Design, build, and use powerful DApps ya, decentralized application maksudnya ya. Nah, jadi seperti ini. Jadi intinya adalah Zilliqa itu adalah apa? Ayo, blockchain ya. Dia adalah blockchain yang bisa memfasilitasi ya token-token yang lain yang akan listing di atas jaringannya. Begitu dia. Kalau udah seperti itu teman-teman, kalau dibilang token-token lain yang akan listing di atas jaringannya, berarti dia harus menyediakan banyak hal. Mengapa? Karena ada token, coba perhatikan ya, ada token tersebut, coba yang udah sering memperhatikan micin-micin ya, ada token tersebut yang basis bisnisnya game. Ya, ada game murni. Tapi ada game yang dikaitkan dengan finansial, misalnya game ada swap-swapan, ada staking, ada farming. Nah, itu disebut GameFi, game finansial ya. Jadi ada game, ada bagian masalah keuangannya seperti itu. Nah, berarti si Zilliqa juga harus menyediakan platform yang mampu ditebengin oleh token-token baru yang memiliki GameFi. Begitu ya. Kemudian ada juga token itu yang basisnya NFT. Jadi berarti Zilliqa juga harus bikin fasilitas untuk NFT. Nah, makanya ini ada DeFi, ada NFT, seperti itu ya. Ada juga yang basisnya aplikasi. Ada loh game yang kita harus download dulu dari Google Play Store. Ya, di apps, dia juga harus bikin di apps. Seperti itu ya. Macam-macam. Jadi memang ini luas sekali, teman-teman. Seperti itu ya. Oke, siapa yang membangun di Zilliqa? Nah, ini adalah contoh-contoh yang sudah membangun di Zilliqa ya teman-teman. Coba saya inggriskan lagi biar lebih enak. Nah, seperti ini. Anda bisa lihat semua, ini banyak banget kan? Karena memang sebetulnya sejatinya udah banyak banget yang menggunakan blockchain ya, jaringan khusus Zilliqa ini teman-teman. Mungkin nggak terlalu familiar kan. Yang familiar itu kan ya Binance tentunya ya. Seperti itu teman-teman ya. Oke. Coba kita lihat satu persatu lagi. Ini sudah temukan dompet dan simpan ZIL Anda dengan aman. Nah ya, jadi ini panduan Anda untuk mendapatkan ZIL. Oh iya, cara membeli ZIL, Anda sebaiknya belinya di exchange teman-teman ya. Jadi kalau seperti saya belinya di toko kripto. Karena mereka ini listingnya sudah di banyak exchange yang terkenal. Kalau di lokal itu dia sudah ada di toko kripto. Kalau di rekeningku saya lihat belum ada. Seperti itu ya. Atau juga mungkin di exchange luar yang Anda punya akunnya boleh. Misalnya di Binance seperti itu ya. Oke ya. Jadi rata-rata ini sudah banyak kok. Nanti Anda bisa lihat di sini ya, teman-teman. Ini lihat ke bawah seperti ini. Oh iya, ini voting coba kita lihat. Nah, cukup baik ya. Bagus banget malah ini 928 ya. Nah, Anda bisa lihat di sini. Nah, ini teman-teman. Nah, bisa beli di KuCoin, bisa beli di Binance, Gate.io. Nah, ini kan exchange terkenal dan level-level atas semua ini teman-teman. Jadi Zilliqa ini bukan kaleng-kaleng loh ini ya, jangan main-main loh kalian. Ya, Bitham, kemudian banyak lah. Ini kalau saya lihat ini mungkin udah ratusan ya yang menjual Zilliqa ini. Nah, ini masih bisa lagi di load. So, seperti itu. Nah, sampai 137 teman-teman. 137 semua melisting penjualan Zilliqa. Berarti bagus ya, begitu bagus dah ya. Nah, kemudian bangun masa depan Anda dengan kami, token asli. Maksudnya, kalau Anda memang mau, misalnya Anda punya ide gitu ya, kemudian mau bikin token nih, entah token apalah, terserah kalian lah, token apa, bisnisnya apa.
kalian bisa mendaftar ke Zilliqa ini supaya di listing di jaringan mereka. Tapi ya mesti siap tentunya, diaudit mungkin, dia ditanyain lah segala macam persyaratannya. Itu maksudnya teman-teman. Jadi selama ini yang saya review itu kan rata-rata kalau kalian lihat ya request kalian yang micin lah, ada yang nggak micin ya terserah lah. Tapi itu semua hampir semua tuh nebeng di jaringan orang. Ya bukan? Iyalah, Bab Doge itu mana punya jaringan sendiri, dia kan di Pocoin ya, jadi berarti di Binance begitu ya, seperti itu. Kemudian Baby Doge kalau nggak salah ada di Binance, ada di Ethereum ya kalau nggak salah ya. Coba kita lihat ya, Baby Doge misalnya seperti itu. Itu rata-rata kan numpang di jaringan orang teman-teman. Baby Doge Coin ini kan yang lagi hot. Nah ini kan ada di jaringan Ethereum dan juga ada di Binance begitu. Nggak masalah teman-teman. Ada token-token tertentu seperti itu yang listingnya hanya di 1 jaringan, 2 jaringan, 3 jaringan. That's no problem, nggak apa-apa, begitu ya. Oke, jadi Zilliqa ini memfasilitasi seandainya Anda mau bikin token baru, silakan daftar sama mereka kalau memang mau. Itu maksudnya teman-teman ya. Oke, Build DF. Nah, kalau Anda punya aplikasi juga, boleh bergabung sama mereka, nanti dibantu seperti itu ya. Begitu. Nah, seperti itu ya. Kemudian project-project mereka banyak lah pokoknya ya. Nah, nanti Anda bisa buka-buka sendiri karena ini community-nya ya, ini ekosistemnya. Anda bisa melihat ini ekosistem katalog dan statistik. Nggak bisa semua ya teman-teman, saya ini explore. Nah, ini community-nya, Anda bisa bergabung di Twitter, YouTube, Telegram, Reddit, Discord ya, Facebook, Instagram, LinkedIn. Nah ini semua aktif semua teman-teman. Kalau Anda misalnya lihat Telegramnya aja ini, nah itu kan bukan kaleng-kaleng loh, 23 ribuan ya, saya sudah masuk di dalamnya begitu ya teman-teman. Oke, kemudian Twitternya juga bukan kaleng-kaleng teman-teman, nih 380.000 ya. Oke, ngomong-ngomong tentang masalah sosial media, jangan lupa ya, tadi saya kelewatan, ini adalah brand saya terutama bagi Anda teman-teman yang masih newbie. Ini brand saya, Pahlawan Crypto. Ini semua media yang saya gunakan, silakan bergabung ya, baik itu Telegram Group, Twitter, Instagram, fanpage Facebook, Hardbook. Silakan subscribe, komen, follow ya, dan sebarkan juga kepada teman-teman kita yang lain supaya bisa mendapatkan energi positif atau atmosfer lingkungan positif untuk belajar teman-teman. Dan jangan lupa follow semua dan komen karena Pahlawan Crypto sedang bagi-bagi giveaway nanti menjelang ya road to 25.000 ya, 25.000 subscriber. Ada giveaway uang tunai 5 juta total ya, terbagi menjadi 2,5 juara 1, kemudian 1,5 juara 2, kemudian 1 juta juara 3. Caranya gampang, pokoknya subscribe, komen, share, usahakan yang pertama begitu ya, yang tercepat, karena nanti akan diundi dengan software dan plus token nanti dikasih, seperti itu ya. Oke teman-teman, seperti itu ya, jadi nggak sulit kok. Nah, saya tutup mau memperkenalkan ini teman-teman. Jadi ternyata diam-diam mereka ini selain punya blockchain tersendiri, tempat di mana Anda semua kalau mau bikin token-token baru bisa masuk dan bertengger di atas dia, begitu kira-kira ya, bahasa gampangnya saya ngomong. Selain itu mereka lagi mengembangkan Metapolis. Metapolis itu dia di dalam bahasa Yunani itu kota besar artinya, ya. Mirip-mirip lah penggunaan kata metropolis. Jadi, di dalam kota ini segala macam aktivitas, tahu sendiri kota ya, segala macam aktivitas, tapi itu basisnya metaverse. Jadi, Metapolis adalah Zilliqa Highly Immersed Customizable Extended Reality. Jadi, mereka mau membuat realitas kehidupan yang sebenarnya begitu komplit ya di atas metaverse. Makanya namanya Metapolis. Mungkin ada gamenya juga segala macam. Namanya manusia hidup di alam real kan macam-macam ya teman-teman. Bisa bekerja, ke kantor, sport, jogging, seperti itu, latihan karate ya, lari dan seterusnya, seperti itu, kongko-kongko, macam-macam. Pokoknya semua di alam metaverse. Nah, semua aktivitas kehidupan itu teman-teman ya yang di metaverse itu mereka mau bikin. Itulah namanya Metapolis. Seperti itu ya teman-teman. Nah, Anda nanti bisa lihat Twitternya penjelasan lebih jauh. Saya mau menjelaskan tentang masalah chatnya teman-teman ya. Chatnya, sebentar ya, saya coba lihat. Nah ini di jaringan Binance. Jadi Anda tinggal copy, paste di Pocoin begini. Karena menarik loh teman-teman. Nih dia ya. Saya sendiri sudah sementara pasang antri ya.
teman-teman. Nah, dia kalau di Pocoin dia supply hanya 125 jutaan. Ingat, tadi supply-nya adalah 21 miliar. Dia cuma drop segini. Dan itu pun market cap-nya udah 8 jutaan. Dan LP-nya juga cukup serius, teman-teman ya. Nah, kemudian Zilliqa Holders di apa namanya ini di BSC kita udah lihat hampir 26.000 ya, teman-teman. Kemudian saya tertariknya adalah dengan harganya. Harganya loh teman-teman, udah murah banget menurut saya loh ya. Untuk project sebagus ini, nah Anda lihat ya, coba ditarik garisnya dari all time high di sini, ini dia, sampai detik ini. Nah, itu dia 75% drop ya dari titik all time high-nya. Jadi menurut saya sangat menarik, bahkan sudah dibawa dari titik Fairlance-nya sejak tanggal 24 April ya, teman-teman. Nah, ini mumpung ada kesempatan isu-isu tapering off, saya sih kalau saya sudah pasang antrian ya. Saya mau beli agak banyak ini Zilliqa ini. Begitu teman-teman. Karena saya lihat proyeknya menarik sekali dan mereka masuk metaverse masalahnya. Begitu, itu penariknya teman-teman. Oke teman-teman, segitu aja ya. Jadi inti kesimpulan saya, Zilliqa ini menurut pendapat saya, ini adalah mutiara terpendam, belum banyak yang melirik. Jadi saya mau akumulasi agak banyak, karena proyeknya bagus banget ya, dan dia masuk metaverse juga. Ini hanya masalah waktu aja untuk orang bisa kenal, karena dia punya sisi kekuatan yang blockchain lain nggak miliki. Apa itu? Dia menampilkan kecepatan. Anda tahu bukan? Semakin ke depan nanti, semakin banyak banget data yang akan diproses, terutama mengenai masalah pembayaran pasti akan bertumpuk. Lama-lama orang pasti akan cari yang jauh lebih cepat. Lihat aja komputer Anda di rumah, ya. Lama-lama, ya, Anda butuh hard disk yang makin besar, butuh RAM juga yang makin besar. Begitu ya. Ini laptop saya aja RAM-nya 16 mega atau 16 giga, saya lupa ya, 16 giga kalau nggak salah gitu. Jadi dulu saya nggak butuh sebesar ini, tapi makin cepat pasti orang akan mencari yang cepat, begitu teman-teman. Kalau nanti pada ngadat yang lain, orang akan cari Zilliqa ini. Seperti itu teman-teman. Nah, Anda belajar menilai peluang ya, peluang masa depan seperti itu. Oke teman-teman, proyeknya bagus, punya sisi excellency ya, competitive advantage dibanding blockchain yang lain, dan harga juga sudah sangat murah. Namun demikian, silakan lakukan analisa sendiri, do your own research. Disclaimer on ya teman-teman. Oke teman-teman, sampai jumpa pada konten atau review video selanjutnya. Ingat, gunakan uang dingin bukan uang panas. Orang sabar, cuannya besar, and see you at the top.